fungsi negara menurut para ahli. Menurut Mau Gusnaldi, ahli tata negara, berpendapat bahwa fungsi negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu menegakkan politik dan menuntut kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan dan keinginannya, kebijakan harus dilaksanakan untuk mencegah konflik sosial. Yang selanjutnya, menurut Mariam Budiarjo, setiap negara memiliki kemampuan yang minim menerapkan kontrol untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Goodnow, seorang pakar politik Amerika, menunjukkan bahwa fungsi negara memiliki dua tugas utama, yaitu pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Keputusan politik adalah kebijakan nasional pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat, dan kebijakan politik harus dilaksanakan untuk mencapai keputusan politik. Dan selanjutnya, menurut Montesquieu, pemikir politik asal Prancis yang dikenal dengan sebutan Res Politica, membagi fungsi negara dalam 3 tugas pokok dan fungsi. Antara lain adalah fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang, dan fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati. Di sini saya akan menjelaskan fungsi negara secara umum. Yang pertama itu ada untuk melaksanakan penertiban law and order. Yang kedua ada fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga fungsi pertahanan dan keamanan. Lalu yang terakhir ada fungsi keadilan. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang fungsi negara secara umum. Yang pertama, melaksanakan penertiban law and order. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini tuh sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Lalu yang kedua itu ada fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Maknanya, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Yang ketiga, ada fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Negara wajib mampu melindungi rakyatnya, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serta serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, ada fungsi pengadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusi kepada bangsa dan negara. 8 teori mengenai fungsi negara itu. 1. Anarkisme. Menurut paham anarkisme, negara tidak perlu ada. Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan memaksa yang diterapkan oleh negara. Paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jikapun ada, maksudnya sebenarnya fungsi itu dapat diserahkan untuk dilaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur-unsur paksaan seperti oleh negara. 2. Individualisme. Paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah dituju untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja. Tidak perlu ada campur tangan negara lain dalam lain. Negara fungsi sebagai penjaga malam. Pertama, dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Sarana produksi vital dikelola oleh negara.
Namun, menengah ke bawah boleh dikelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada komunisme. Hampir sama dengan sosialisme, komunisme adalah menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun, pribadi individu tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana yang vital untuk kepentingan umum. Saya akan menjelaskan tentang teori mengenai fungsi negara, yaitu sindikalisme. Hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara. Hanya di sini, fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja, kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Paham ini muncul dan berkembang di Prancis pada tahun 1890 sampai 1930. Guil sosialisme. Paham ini merupakan suatu ajaran yang berkembang di Inggris pada awal abad 21, bahwa badan-badan koperasi umum akan mengambil alih penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan, hampir sama dengan sindikalisme. Namun, pelaksanaan oleh Guild, yaitu organisasi otonomi semacam bentuk koperasi, bukan oleh serikat pekerja seperti pada sindikalisme. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai fungsi negara. Fasisme, bahwa negara mempersamakan dianalogikan sebagai makhluk hidup yang mempunyai politikal sendiri, lepas dari perpisahnya dan kehendak atau inspiris rakyatnya. Fasisme tidak mengenai batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksanakan kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat. Empiriskal. Paham ini berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat setelah Perang Dunia ke-1, bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta. Adalah dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasa dan pengelola negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti transportasi umum, gas, dan listrik. Dengan kata lain, paham dan ajaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama,